Siapkan hatiku, Tuhan, untuk berfirman-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih karuniakan kami kehidupan. Kami masih bernapas, kami bergerak, dan kami masih punya kesempatan lagi di dalam kami beribadah, dan saatnya untuk kami mau merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua situasi, kami bersyukur untuk semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami ya Tuhan mohon kehadiran-Mu, mohon Engkau bekerja khususnya Tuhan agar firman-Mu boleh memperbaharui kehidupan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, membangkitkan iman kami, kepercayaan kami kepada-Mu Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur lagi hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena Alkitab mengatakan demikian, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Paling tidak, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, tapi kita masih punya kesempatan, walaupun kesempatan yang dimana kita bisa ada di rumah masing-masing, tapi saya berharap bahwa semua benar-benar memanfaatkan kesempatan ini yang telah saya sampaikan untuk ibadah di dalam keluarga. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mulai sampai 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya. Judul pembacaan itu adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Himbauan
di hari-hari ini yang terdengar di mana-mana adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Jangan panik dengan kondisi ini, dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tentu selalu memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, bahwa Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya, dan firman-Nya menjamin sebenarnya adalah pemeliharaan, penjagaan. Namun di sisi lain kita melihat juga bahwa pengorbanan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita ditebus. Itu adalah untuk hidup yang kekal di dalam kerajaan surga, bukan hidup abadi di bumi ini. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita percaya kepadanya kita akan tetap hidup selama-lamanya di dunia ini. Yang ada adalah Dia katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka dia memiliki hidup walaupun dia sudah mati. Ayat yang kita baca minggu lalu bahwa apabila kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Artinya bahwa hidup di dunia ini satu waktu memang akan berakhir. Digambarkan dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa kita diam di kemah ini. Satu waktu kemah di kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Ya. Itu artinya apa? Bahwa hidup di dunia ini bukan hidup yang kekal. Kita sementara saja. Yang Yesus janjikan adalah hidup yang kekal di dalam kerajaannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita, yang digambarkan juga dalam ayat yang kita baca adalah yang tidak kelihatan. Sebab kami percaya, ya, hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Dalam ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tubuh jasmani kita itu sifatnya sementara. Rumah-rumah yang kita diami sifatnya sementara. Segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita di dunia ini semua sifatnya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Dan itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup di dalam kerajaannya, dan untuk itulah Yesus mati. Ya, nanti tanggal 10, jika Tuhan masih memberi kita hidup sampai tanggal 10, kita akan merayakan kematian Kristus dan bersiaplah untuk itu. Baru kita akan belajar tentang kematian, tentang keluaran dan segala macam, ya. Dan adalah saat dimana kita benar-benar merenungkan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah untuk hidup yang kekal. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi? Ya, hari ini Tuhan masih beri. Adalah dalam kondisi seperti sekarang, ya, seperti saya katakan, sampai kapan kita ibadah seperti ini? Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Para ahli ada yang memperhitungkan dengan teori matematika bahwa puncak corona itu diperkirakan bulan April. Ada yang mengatakan, dari BIN mengatakan bahwa mungkin puncaknya itu nanti di bulan Juli. Dan ada yang mengatakan bahwa ini bisa berlangsung sampai bulan September. Dan kita tidak mengerti sampai kapan. Ya. Sampai kapan ini akan terjadi seperti ini. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, yang saya mau katakan adalah ini saatnya untuk kita berbenah diri. Ya. Saatnya untuk kita berbenah diri. Kesempatan untuk kita benar-benar mempersiapkan hidup. Mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup abadi di dunia ini. Segala kemungkinan bisa terjadi. Dan saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa kita harus bersedia dengan segala kemungkinan bisa terjadi. Ya.
berita 2-3 hari yang lalu, salah satu gereja di Bandung, kalau tidak salah katakan 226 jemaatnya positif terinfeksi virus corona, dan itu ditularkan oleh pendetanya yang sudah terlebih dahulu pergi meninggal, lalu istrinya menyusul. Sekarang jemaatnya sebanyak itu terinfeksi. Apakah ini sebuah kesalahan? Tidak. Saya katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Yang saya mau katakan adalah kita semua harus bersedia dan siap untuk menghadapi semua keadaan-keadaan yang bisa saja terjadi. Nah, karena itu kita juga harus patuh dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena penularan virus corona itu adalah dari manusia ke manusia, ya, atau dari benda yang sudah dipegang oleh orang yang tertular, lalu virusnya ada, lalu kita pegang lagi. Karena itu kita dihimbau cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bisa di depan rumah, setiap rumah ada tempat cuci tangan. Karena kalau tidak salah kemarin ada informasi terbaru, protokol kalau kita keluar dari rumah lalu kita datang sebelum masuk rumah harus cuci tangan. Jadi kalau bisa di depan rumah ada tempat cuci tangan. Bukan takut berlebihan. Perhatikan, saya ulangi lagi bahwa janji Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam kerajaan-Nya. Kita juga percaya tentang perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh bodoh. Pemerintah mengeluarkan anjuran-anjuran seperti itu untuk melindungi kita. Ya, di televisi dia ditayangkan RT pergi bawa tongkat keluar gang untuk mengusir warganya yang berkeliaran. Untuk apa semua ini? Ya, untuk keselamatan. Bapak Ibu mungkin pernah membaca karena ada di posting di media sosial tentang orang yang kebanjiran. Pertama RT-nya datang dan katakan, ayo ibu kita pergi. Tapi dia katakan, tidak, Tuhan akan menolongku. Setelah air semakin naik di atap, tetangganya lewat dan berkata, ibu ayo kita pergi. Air semakin naik dan dia katakan, tidak, Tuhan akan menolongku. Sampai dia mati. Dan ketika dia mati, dia komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa tidak menyelamatkanku? Dan Tuhan katakan, aku sudah mengirim RT untuk menyelamatkanmu. Aku sudah mengirim tetanggamu untuk menyelamatkanmu, tapi engkau tidak mau. Siapa yang menyuruh mereka? Aku. Jadi semua protokol yang ditetapkan itu mari kita aturi, ya kita ikuti dengan baik sebagai wujud ketaatan. Hal yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Hal yang tidak dapat kita lakukan, Tuhan yang akan melakukan. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Dan selebihnya daripada itu yang kita tidak dapat lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi semua orang mengalami kesulitan dan berdampak kepada semua sendi kehidupan. Sehingga digambarkan di sini bahwa selama kita di dunia ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Kita mengeluh. Bahkan bukan hanya mengeluh, Yesus katakan bukan hanya akan menderita seperti ini, tetapi menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan juga mengatakan bahwa bahkan kamu akan dibunuh oleh karena namaku. Itu artinya apa? Bahwa kehidupan percaya kepada Tuhan, seperti ayat mengatakan bahwa kamu dipanggil bukan hanya sekedar percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi hidup percaya kepada Yesus identik dengan penderitaan, tapi bertahan. Jangan tawar hati. Jangan takut berlebihan, ya. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi itu tadi, ada bagian-bagian yang mesti kita lakukan. Dan Tuhan juga melakukan bagiannya. Dan hidup ini akan menjadi indah. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Karena apapun terjadi dan segala sesuatu bisa terjadi, tetapi Yesus sudah mati untuk kita dan hidup yang kekal Dia karuniakan bagi kita. Nah, puji Tuhan, ini renungan kita di hari Minggu ini. Dan Bapak Ibu nanti hari Jumat kita akan mengadakan ibadah yang sama dan kami sedang merancang untuk bagaimana kita bisa menikmati perjamuan. Karena perjamuan ini penting. Yesus katakan perbuatlah
sebagai peringatan akan aku. Dalam 2-3 hari, ya mohon hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan bagaimana supaya kita bisa melakukannya walaupun tidak harus berkumpul di gereja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan satu lagu, Bukan Berdiri di Tengah Badai. Kita nyanyi refnya saja dan kita akan berdoa. Ini masih terus. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu bagi kami hari ini. Kami masih boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang akan membuat kami kuat, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, dan firman-Mu yang akan menolong kami di tengah badai sekalipun. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi di dunia ini, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan menjalani semuanya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus agar hidup kami sekalian umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu semua dilindungi, dipelihara di dalam naungan kuasa darah Yesus. Pagari dengan pasukan malaikat surgawi, keluar masuk setiap aktivitas rumah-rumah kediaman jemaat-Mu, Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kasih karunia-Mu dan kuatkan kami dari hari ke hari. Kami juga berdoa di mana pada tanggal 10 kami akan merayakan kematian-Mu. Kami mohon petunjuk-petunjuk-Mu untuk hari itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.